Selamat datang kembali di channel Wicak Miftah. Hari ini kita mau main ke rumah dengan konsep Jawa Jogja yang dibawa ke Jakarta. Yuk kita ketemu sama ownernya. Assalamualaikum, selamat pagi. Namaku Andy. Selamat datang di rumah saya. Monggo silahkan. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat Ibu? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini kita terima kasih Ibu boleh datang ke rumahnya yang Iya, konsepnya Jawa Jogja. Jadi konsep arsitek Jawa Jogja, dan aku memang kepengen banget membawa suasana Jogja di rumahku. Silahkan di dalam dilihat, ntar bisa tahu bahwa memang benar kata-kata aku. Oke, nah tapi sebelum kita masuk ke dalam nih Bu, ini dari luar aja udah menarik sekali. Ada satu pintunya ini yang kayak apa ya, gebyok gitu ya Bu ya. Kayak ya di sana itu semuanya kayak begitu. Jadi ada gerbangnya kecil ada gitu gerbang ya Bu ya. seperti ini gitu. Terus dan aku menanam ini pohon. Kayak namanya apa ya? Aku nggak ngerti ya, kayak bunga Tanjung apa-apa gitu loh. Dan ini wangi banget. Iya gitu. sih. Wangi banget kan? Tadi pas kita datang sini kan, pas lagi kembang semua, waduh wangi sekali. Nah sebelum masuk ini ada satu yang menarik juga Ibu. Ini gimana ceritanya kok ada air mineral gratis? Oh nih, Bu? iya, jadi inspirasinya nih dari IG story yang memperlihatkan di Arab itu ada kulkas tapi free semuanya, air dinginnya free, diambil secara free. Jadi ada bule-bule itu terheran-heran kok bisa ini free. Langsung di situ inspirasi, aku langsung mikir, aku mungkin belum kulkas ya, tapi ya udah deh aqua galon gitu. Jadi ini di provide siapa aja? Tadinya telanjang aja aqua galon, tapi banyak yang ngomong kayak rasanya beda gitu loh. Oh. Akhirnya alhamdulillah Allah menunjukkan aku ada yang jual ini di online, jadi akhirnya ketutup, jadi ada lemari ini. Dan mohon maaf, ini tulisannya air mineral gratis, silakan diambil. Pompa air galon jangan diambil, yang ambil masuk neraka, karena ini udah 3 kali loh, udah 3 kali diambil. Tapi ketika aku tulis kayak begini nggak ada yang berani ngambil. Alhamdulillah. Tapi kayaknya kok kasar banget gitu, mohon maaf aja kasar banget. Tapi ya Bu, daripada diambil terus kan repot ya. Nanti yang lain pas mau minum jadi kerepotan. Makanya, gitu. Oke, dan ini pun pas mau masuk ke dalam aku melihat di sini ada kencelengan juga ya Bu? Iya, ini kan semuanya aku tuh waktu itu mikir aku nggak mau dong yang modern-modern gitu. Jadi aku tak ini bel ini. Dan semua orang merasa kayaknya unik gitu ya. Unik sih Bu, iya, unik kan? untuk kita masuk ke rumah yang ini di Jakarta loh. Iya, gitu di Jakarta. Kan. Jadi ceritanya aku membangun rumah ini dengan wangi bunga yang insya Allah di surga nanti kita semuanya dapat wangi ini. Dan sedekah air itu sedekah yang terbaik, kata Nabi. Bener nggak? Setuju. Boleh kita masuk ya Bu? Iya, silakan masuk, silakan. Permisi. Iya, silakan. Nah, ini kita udah masuk ke dalam dan ternyata aku juga terkagum sama detail kesemuanya, bahkan tertata rapi juga. Ini berarti bagian teras dari rumah. Ini bagian teras untuk menerima kayak orang agak asing gitu, misalnya paket, misalnya kita bikin SIM atau apa gitu ya, kan mas-masnya di sini aja ya, gitu loh. Pensiunnya aku motoran aja, sepedaan. Keren loh ya Pak Bu Endi ini umurnya 65 tahun loh, aku manula, tapi aku masih suka banget motoran. Yang terakhir tuh aku sendirian, cewek, yang 75 cowok. Wow. Itu relaxing aku itu emang motoran kan. Dulu naik Vario. Wow. Vario. Sebelum naik Ducati ini ya Bu ya. Iya. Vario bolak-balik. Abis itu kan ngeliatin emak-emak kok pada naik NMAX, ngiri dong. Oke, ganti NMAX. Kemudian sesudah itu mulai ketika ngelihat orang pakai moge rada-rada ngiri gitu. Akhirnya alhamdulillah dikasih rezeki sama Allah bisa beli moge gitu. Keren. Dan dari cerita latar belakangnya itulah teman-teman udah bisa melihat ini depannya benar-benar rapi karena dulunya juga beliau seorang desainer. Nah, berarti ini area duduk-duduk aja ya Bu ya? Ya, duduk-duduk aja. Ini tuh kursi peninggalan bapakku. Oh, oke. Ya, jadi ada semua yang di sini tuh ada ceritanya. Bahkan guci-guci ini adalah peninggalan dari ibuku gitu. Ibuku tuh suka ngumpul-ngumpulin guci-guci kayak gini gitu. Jadi rumah yang aku bikin tuh rumah dengan sejarah. Ngelihat nggak pohonnya? Iya. Pohon apa? Yang ini, aduh aku belum tahu. Bidara. Bidara ya? Bidara, jadi penangkal sihir ya?
Oh, makanya ditaruh di Iya, depan. kalau orang di Rukia kan juga minumnya itu Iya, iya, iya. di iya. darat. Nah, untuk yang mendesain rumahnya ini dari siapa berarti Ibu? Ini sebenarnya idenya aku, cuman ditumpahkan di semuanya ini harus dong ada arsiteknya. Itu adik aku gitu. Oh, oke. Ini kan bener-bener banyak full kayu Iya, gitu-gitu iya, iya. ya Bu ya. Di zaman sekarang itu apakah lumayan susah Bu untuk mencari materialnya apa segala Ya macamnya? tapi gitu? harus dicari, aku gitu. Bahkan semua furniturnya juga aku misalnya kan udah jadi rumahnya, udah diukur semuanya ini ubin-ubin semuanya ya, detailnya udah. Furniturnya juga aku ukur, aku pasin dan aku berburu di toko barang lama di Surabaya. Wow. Iya, Berarti emang hunting sampai sana juga. Memang dicari. Pokoknya harus dapat yang seperti ini. Aku tuh nggak mau kalau bangun itu nggak selaras. Ntar rumahnya kayak gini, nanti dikasih aja apa tuh namanya kayak marmer lah apa, nggak mau aku. Jadi semuanya harus seperti zaman dulu persis semuanya. Iya sih. Nggak boleh ini. Bahkan nanti kalau ke dalam, ini dia. Apa tuh Bu? Ini bukaan pintunya ini tuh. Handle ini. Jadi ini juga aku berburunya ke Jalan Surabaya ini. Ini kayak telur kan? Kayak telur ya Ibu ya. Iya. Karena kan emang handle kayak gini udah jarang. Udah nggak ada, jarang. ada. Jadi harus berburu di barang antik gitu. Bahkan lantainya juga motif-motif Lantainya motif tegel. tegel kembang kan dari Jogja belinya. Ini bagus banget sih pas udah ini mempertahankan dan ya adem. Adem, Tadi aku ngepas tidak ya, mahal, tidak kalau bahkan kalau yang marmer itu lebih mahal. Jadi aku suka ini. Ini nunggunya kayak 2 bulan deh itunya untuk itu. Dan kan ini harus ngedesain karena Iya rumahnya sebesar apa. Terus kita mau yang ininya Motifnya apa seperti gitu apa. loh. Apa tuh motif yang mana, warnanya apa, nanti di tengah kita kasih apa. Itu kerjaan si arsitek. Ya harus ngitung semuanya. Susah loh, agak susah loh ini. Iya setuju. Nah ini pas sebelum masuk aja juga pintu juga sama ya Bu ya, ada pintu gebyok ya. Yang mana juga di tengahnya sini ada pintu koboi. Nah ini juga aku lihat di Jogja juga kan kayak gini. Jadi ketika membuat rumah ini kan aku sampai bersahabat dengan Abang Beca untuk Pak anterin saya ke rumah yang kira-kira kayak gini-gini. Oh monggo Bu gitu, semuanya dia tahu. Wah keren. Dan bahkan ada si kaca-kacanya Oh ini. kaca itu, Kaca mozaik gitu ya. Aku bahagia deh karena kalian itu kan gen apa ya, Gen Z atau bagaimana anak muda zaman sekarang. Kagum kan ngelihat kayak ini. Andai kan di Indonesia rumahnya seperti ini modelnya pasti keren pasti Iya. kan. Jadi kita membanggakan arsitektur Indonesia nenek moyang kita, betul nggak? Setuju. Iya. Boleh kita masuk Bu? Iya silakan monggo. Permisi. Nggak usah dibuka kenapa sih? Jangan dibuka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Wah. Nah di sini kan tempat tamu yang agak resmi dan mereka penghormatannya itu ada di sini gitu. Terus itu juga bisa dilihat kan itu gambar Eyang sama Mbah Putriku dari Surabaya. Nah ini payung-payungnya juga itu dari yang itu tuh yang di foto itu. Oh itu, ini di foto ini ternyata tuh ini. Wow, bener-bener. Bener-bener semuanya penuh sejarah rumah ini memang gitu. Wow, keren. Iya. Masya Allah. Oke. Nah untuk yang sininya untuk area duduk-duduk ya Bu ya sama beberapa foto-foto. Foto-foto. Suamiku orang Inggris. Oh iya Ibu. Iya orang Inggris. Oh. Gitu. Terus ini juga lemari ini ada cerita ini dari mbahku juga gitu. Waktu itu udah rusak tapi aku renov, kakinya tuh diganti semuanya. Aku gantinya di Ciputat gitu. Jadi semuanya. pokoknya yang ada bersejarah itu pun rusak diperbaiki lagi, ditaruh lagi di sini gitu. Oke. Emang aku suka banget ngelihat barang-barang lama, terus aku nggak bisa, kasihan sayang gitu. Tapi kalau ini sih agak baru belinya di Plaza Senayan karena aku waktu itu belum punya tempat duduk
yang tua gitu loh. ya. Jadi ini dulu. Nah, kalau yang di sebelah sini ada 2 ruangan, ini ruangan kemana berarti? Ini ruangan kan bisa keluar dari sana juga tuh. Oh iya, yang Ini sampingnya. ruangan kalau tamu lagi nginep tapi berantakan. Oke, jadi kita nggak masukin. Kita nggak masuk dan itu kamar mandi tadi yang kamar mandi gitu. Oke, ini istilahnya untuk tamu berarti ya, Bu? Iya, Ya? untuk tamu. Berarti dia ada area publiknya tuh di sini gitu ya? Iya. Baru Kalau masuk ke dalam. silakan mau nginep di sini kan kadang-kadang dari luar kota kasihan juga ya kan. Iya. Bisa nginep di sini gitu. Oke. Ini ruang kerja suamiku juga. Oh, ini. Gitu. Ya, sekarang kita menuju yang aku my favorite ruangan gitu. Ya di sini silakan masuk. Let's go. Ini ruangan favorit saya karena di sini tuh teman-teman akrab saya sering ke sini, langsung masuk ke sini. Oh, langsung? Nerobos langsung, nggak mau duduk depan, langsung nerobos. Karena alhamdulillah mereka merasakan suasana hijaunya juga, ya kan. Dan aku biarin monstera atau ini sirih gading juga itu kan dia itu tanaman-tanaman yang melepaskan oksigen di malam hari juga. Karena di sini aku nanemnya itu semua tanamannya di sini adalah aku pilih tanaman-tanaman yang mengeluarkan oksigen juga di malam hari dan kalau pagi pun mengeluarkan oksigen terbanyak di dunia. Monstera paling banyak lidah mertua, ya kan? Di kamarku juga tak kasih lidah mertua. Berarti emang dipilih-pilih juga tanamannya. Dipilih dong, Dan emang ini tanaman tuh pas dipilih. masuk ke sini konsepnya jadi kayak semi outdoor lagi. Padahal di dalam rumah. Iya. Tapi kayak keluar rumah lagi. Suasananya apa suasananya? Kayak suasana Jogja sih. Alhamdulillah. Bener-bener Ya, memang kayak konsepnya Jogja. kan membawa Jogja ke sini, Iya. ke Jakarta. Jadi semuanya bilang, kok kayak di Jawa sih, kok kayak di Jawa? Nggak Enak kayak di banget. Jakarta guys, beneran nggak kayak di Jakarta. Oke, terus ini berarti ada apa aja ini Bu pas di sini? Ini kan tadi di tengah-tengah langsung ada untuk makan. Kalau ke kiri ada apa? Kita boleh main di situ? Dapurnya lucu nggak? Lucu banget. Tapi berantakan, Nggak rada apa-apa berantakan. kan? Lihat Apa aja adanya lagi dapur. masak soalnya lagi masak. Boleh nggak kita masuk ke dapur? Boleh dong, boleh. Ibu, ayo kita ke situ Ibu. Nggak Ini apa-apa. dapurnya ya seada, ya gini lah. Cantik sih, tapi warnanya aku suka sih perpaduannya benar-benar konsisten. Ini kan hijau sama kuning. Iya, ya Ternyata dapurnya harus juga ya. harus. Aku paling nggak suka kalau barang nggak matching. Bahkan kadang-kadang ember aja kalau mereka beli warna biru aku marah-marah. Dicat gitu loh. nggak Ibu akhirnya? Nggak. Akhirnya ya Biar udah. matching semuanya. Udah pokoknya aku nggak mau kasih siapa kek disedekahin aja. Pokoknya harus matching. warnanya harus ya. matching. Kalau ini koleksi apa Ibu di atas? Ya koleksi Peninggalan-peninggalan kendi, iya, kendi gitu-gitu. Tapi enak loh konsep dapurnya juga karena di sini langsung terbuka, jadi ya udah keluar Harusnya semua kan mengalir. tadinya tuh udaranya. kita mikirnya kita juga bisa makan di sini, tapi ternyata ya dibuat naro-naro barang nggak karu-karuan. udah banyak ya Ibu ternyata barangnya di sini. Ini tuh rumah baru sebenarnya ya, 27 tahun lah, nggak baru banget, cuman kayak gini gitu ceritanya. Kemana Ini juga- lagi nih Ibu kita? Ini juga koleksi-koleksi ketika saya lari, sepedaan, Wah, triathlon, ya lihat kan? teman-teman. Triathlon gitu-gitu tuh. Ini ketika lari di Gunung Tambora, aku kan suka lari trail juga gitu. Dan ini serinya apa ya? Ini Audax apa ya? Sepedaan 200 kilo gitu-gitu kan. Ini batik nilai. Batiknya Kandi karena habis fashion show dikasih itu gitu. Gitu ceritanya kayak gitu. Nah, teman-teman pasti dari tadi nanya kamar tidurnya ada berapa sih Ibu di sini di rumah ini tuh? 1, 2, 3, ya kan 3, tapi di belakang juga ada kan ini pavilionnya. Nah, kalau Nah, ini kamar kamar tidur Ibu Eni berarti di sini. Wah, untuk konsepnya seperti apa ini Ibu? Karena ini juga sampai ini di bawah loh. jadi kan sampai ke tempat tidur juga aku nggak mau baru atau gimana modelnya. Jadi ini tuh tempat tidur zaman Belanda. Orang-orang tuh kalau masuk ke sini, ih serem tempat tidurnya, ada penghuninya apa segala macam. Enggak kok, kan sholat terus ya tiap hari. Alhamdulillah enggak ya. Iya, dibacain ini juga, dibacain ayat kursi terus ya, baca Quran terus gitu. Oke, Iya. terus kalau ini ada pintu menuju kemana Ibu? Yang tadi ke kamar tamu yang di depan. Terus ini gitu. juga ada bukaannya di sini. Ada di tetap. sana aku juga nanam pot itu kan, tak taruhin itu lidah mertua supaya juga udaranya tetap bagus. Udah, terus sekarang ini kamar mandinya. Kamar mandinya aku sesuaikan, waktu itu inspirasinya aku ke Hotel Majapahit di Surabaya. Itu ininya tuh kayak gini gitu loh, batapnya itu keren banget gitu loh, aku suka. Bahkan ini tuh batapnya sebenarnya lebih murah kok daripada batap yang orang-orang bangun gitu loh. Dipesen dari Australia, nungguin sampai berapa bulan gitu.
Ya, Akhirnya ditaruh di sini, Ya. di pojokan situ. Dari ininya juga toiletnya kan tua gitu, kelihatan tua juga kan. Nah, ini keluarnya lewat sini, teman-teman. Bisa lewat sini. Nembusnya, ada kursinya lagi dong di sini. Buat Biasanya nongkrong, buat Ibu. lihat air tumpah di sini. Oh, itu ada air tumpah namanya. Itu inspirasinya dari mana, Ibu? Nggak tahu ya, aku tuh suka banget sungai ya. Suka sungai. Jadi kalau lagi lari tuh harus mencari sungai gitu. Nah, terus suara gemericik air itu sangat menenangkan, ya kan? Katanya di surga juga kayak gitu katanya. Iya sih. Sungai dengan gemericik air dan daun-daun yang sebesar telinga gajah. Sehingga kadang-kadang aku suka mengafirmasikan ke diri aku bahwa rumahku ini surgaku. Bener nggak? bener Ya kan? Itu kan gede banget loh, itu monstera dengan sebesar kuping gajah loh. Berarti Allah sudah menunjukkan nanti akan lebih indah dari ini, gitu kan. Makanya ya sudah, sekarang ketika kita di dunia mau ngapain? Kita udah diliatin suaranya bagus, gemericik air seperti di sungai, suara itu. Terus aku juga nanam tanaman murbei. Terus katanya kalau kita itu menanam terus dimakan sama binatang atau dimakan sama manusia itu namanya sedekah juga gitu. Jadi aku mau juga cerita juga kalau setiap minggu aku selalu bersedekah dengan masak. Tuh mbaknya kan ada 3 ya, daripada nggak ngapa-ngapain kan, aku juga sama mereka udah 20 tahun kerja di sini. Jadi aku nggak apa-apa, aku keep mereka masak-masak untuk itu sedekahan itu gitu loh. Maksudnya Setiap Jumat gitu, Ibu? Setiap hari Jumat, dan aku menggalang teman-teman walaupun mau kasih 50.000 berapa aja aku terima. Aku namanya itu bersepeda bersedekah. Aku merasakan gini, sepedaan aku itu harus ada gunanya gitu. Akhirnya tuh itu pakai keranjang itu aku suka bawa ke pasar muter-muter. Tapi pada akhirnya Allah itu maha baik ya. Karena kan kalau misalnya kita mau sepedahan, kita harus mandi, pakai baju tulisan bersepeda bersedekah, muter-muter panas ya kan. Allah itu maha baik. Mereka tahu rumahku sekarang. Mereka datang. Gitu. Mereka datang semuanya. Kalau jam 10 tuh pada datang semuanya, mereka berbaris dikasih. Aku nggak ngapa-ngapain, tapi Allah memberikan kemudahan aku untuk bersedekah. Mereka datang ke sini, aku ke masjid bisa kajian gitu. Berarti kan hari-hari Jumat itu bisa double-double akunya gitu. Alhamdulillah ya Allah. Allah itu baik banget, emang maha baik banget. Inspiratif sekali. Iya, Keren. Jadi- Semoga menginspirasi teman-teman juga nih yang nonton. Iya. Nah, kalau ini tempat apa, Ibu? Maaf, Ibu. Santai-santai, tidur-tiduran, baca-baca. Di sini dekat-dekat tanaman monstera. Aduh, enak banget deh. Biasanya Ibu pokoknya. suka di sini pas kapan? Itu habis makan siang, leye-leye gitu Wah, kan enak di sini. sih. Ngantuk sih, Ibu. iya. Abis makan siang di sini ada kena angin ya kan. Tidur. Gitu. Berarti pernah sampai ketiduran juga, Ibu, di sini? Sering lah. Iya. Jadi aku pengen memang si konsep rumahku surgaku itu harus aku terapkan di rumahku. Jadi harus indah rumah itu gitu. Ini kemana lagi, Ibu? Ini kelompen no, cerita dong. Sampai sendal aja. Kalau ada sendal jepit suka aku marahin di sini. Aku suruh pokoknya beli klompen. Aku klompen ini sampai beli online. Di Tasikmalaya. Aku Nih. izin pakai ya, Ibu. Silakan. Oke. Ini tempat untuk olahraga, Ibu. Oh di sini. iya, aku ada mesin treadmill karena memang di dekat rumah ini 5 menit di Tebet ini ada Tebet Eco Park. Biasanya lari-lari jam 6 pagi, tapi menurut aku masih polusi dibandingin dari rumah aku gitu loh. Jadi aku lebih memilih kalau lari-lari treadmill atau aku pergi ke Sini aja. Cibodas atau di puncak Cisarua gitu, cari-cari hutan gitu. Nah, ini area taman lagi. Ya. Tuh lihat karet kebunnya, teman-teman. Wih, udah sampai jadi pohon gede banget, Ibu. Tadinya cuman kecil gitu kan, ada kan yang dijual-jual itu kan. Hadiah ulang tahun dari anakku. Anakku tahu aku suka ini tanaman. Pas ulang tahun dibawain tanaman-tanaman aja. Nah, dibawain tanaman yang ini karet kebo tapi yang varigata ya. Varigata tuh yang ada putih-putihnya gitu. Terus aku juga nanam ini nih, murbei. Tadinya juga kecil segini, tiba-tiba kan suka lari-lari, suka ketemu gitu murbei di pinggir sawah, suka aku makan kok enak gitu. Aku pengen nanam kayak gini. Alhamdulillah tuh dari kecil
wah langsung gede banget. Dan sekarang kalau aku makan buah, kalau mbaknya lagi nggak males ngambil tuh selalu salah satu menunya penuh vitamin gitu. Dan ketika aku nggak makan ya alhamdulillah bisa sedekah sama burung. Nah ini jalan ini menuju kemana ini Bu? Ke Ini belakang? menuju ke pavilion belakang. Ini. Oh, berarti ada kamar juga di atas. Ada kamar ya? juga di atas. Kalau misalnya anakku lagi di sini, lagi nggak pergi, dia di sini di atas gitu. Kalau ini apa Ibu? Pintu-pintu yang Kalau ini pintu ke belakang. Jadi jadi rumahku itu ada 2 jalan. Itu Tebet Barat 10 sama ini Tebet Barat 10B gitu. Oh gitu, berarti nembus ke belakang. Nembus ke belakang ini. Nih. Oh iya. Aksesnya ada 2 berarti. Kalian lihat Ibu sekarang anggun sekali bukan? Nanti kita kasih cuplikan yang dari Instagram Ibu Endi ya. Menjadi motor. Ya, jadi sesudah umur 65 tahun udah nggak terlalu ngurusin anak. Aku relaxingnya caranya yaitu motoran. Nah, ayo Ibu, sekarang kita melihat koleksinya sepeda dan ya motor. ampun. Nggak apa-apa Ibu, ini ada apa aja? Boleh cerita Nih dong. kalau Vespa ini emang hadiah dari suamiku udah lama banget, udah hampir 20 tahun lah, udah 20 tahun. Jadi kesehatannya agak-agak aku takut kalau bawa kemana-mana. Tapi ini motor udah pernah ke Jogja juga. Dan ini motor jangan salah, waktu itu kan waktu aku banyak di Bali, ini motor aku bawa ke Gunung Tambora. Jadi ke Sumbawa naik motor ini. Tapi sekarang udah pensiun. Sekarang kayaknya tebet-tebet aja ya kamu ya, Deket-deket ditebet aja, deket-deket Oke. aja. Masuk Terus, lagi ke motor selanjutnya. motor selanjutnya ini tuh Matic. Kalau pengen pergi jauh, Matic aku naik Aprilia, namanya Aprilia SRJT 200 cc. Jadi aku memilih ini gitu loh, memilih ini. Kok aneh juga ya, koleksi motorku kok Italia semua lama-lama. Aku juga nggak sengaja. Karena waktu itu pengen beli yang ADV Honda 160 cc sama perbandingannya sama ini, dan semua orang bilang ini tarikannya juga bagus, apa-apanya bagus, ya udah akhirnya aku beli ini. Paling jauh kemana Ibu itu? Ini paling jauh kemarin itu aku keliling Jakarta, Jogja, Jakarta sendirian. Wah, Nginep sendirian. di Pangandaran, di mana-mana sendirian. Ini motor udah kemana-mana. Dan ini Kalau ini, Ibu, alhamdulillah paling ini jauh? Ducati. Ducatinya Ini udah sampai jarak mana jauh dan aku perginya selalu sama grup Ducati Indonesia, ya kan. Dan ini motor udah pernah ke mana, ke Timor Leste. Sebelum ini aku punya yang 400 cc. Kan ini sekarang 800 cc. Iya. 400 cc itu aku udah ke Timor Leste, ke Larantuka, ke Mandalika. Wih, Mandalika Ibu udah. Udah, aku udah ngerasain aspalnya Mandalika walaupun Sama pelan-pelan. Marquez nggak Bu? Hah? Kenapa? Sama Marquez nggak? Nah kalau yang scrambler ini emang untuk touring gitu loh, nggak bisa kebut-kebutan, enggak. Kan ada lagi yang bentuk motor sportnya Ducati gitu. Jadi ya ini kalau pergi-pergi ke ini ke seluruh Indonesia biasanya ini. Kemarin ke Sumba juga, dia ke Sumba. Nah sekarang kalau ini sepeda aku memulai bersepedanya itu pakai MTB itu. Jadi suka di jalan geronjal-geronjal, terus lama-lama bosen, pengen agak jauh dikit. Akhirnya beli yang sepeda lain. Terus yang ini sejarahnya, ketika aku COVID, aku kan ada rumah di Jogja, itu aku tinggal di Jogja dan aku mendirikan WCC Jogja gitu. Alhamdulillah sekarang masih terus, anggotanya juga udah 150 lebih gitu, alhamdulillah. WCC Jogja gitu. apa itu Bu? WCC Jogja Women Cycling Community. Jadi mengumpulkan perempuan-perempuan yang mau bersepeda barengan. Itu WCC Jogja itu cabang dari WCC Nusantara gitu. Jadi ada di seluruh Indonesia, ada WCC Bandung, WCC Semarang, WCC Kudus, WCC Berarti Surabaya. tiap kota ada gitu ada, ya? di bawahnya WCC Nusantara gitu. Kalau ini Ibu? Ini ya juga sepeda balap, cuman yang ini nih besinya besi titan gitu loh. Jadi iya, karena gini, yang itu sepedanya itu untuk ngerubah gearnya itu pakai baterai, sehingga ya paling 200 kilo udah nggak bisa lagi. Kalau ini lebih dari 200 kilo bisa gitu. Wah, mantap. Habis ini ada rencana kemana Ibu? Touring? Oh iya, tanggal 23 mau ke Wonosobo Jogja sama Ducati Indonesia. Nah ini apa ya, ijazah, bukti-bukti aku udah ke seluruh Indonesia ya. Ini Mana aja nih? Kalimantan. jelajah Kalimantan, ini jelajah apa itu? Bali. Ini Bali Bike.
Oh, itu Bali Bike. 133 pesepeda. Ini keliling Bali. Jadi keliling Balinya itu dari Nusa Dua naik ke atas, muter sampai kayak ngelukis Pulau Bali. Itu 400 kilo kayaknya. Kalau yang ini apa? Oh, Kalimantan, Banjarmasin. Terus ini apa ya? Oh, aku kan lari di gunung di Mesastila. Ini 43 km larinya. Terus ini Leitur Jogja, ini Jogja ke Boyolali itu nanjak, jadi aku ikut. Terus ini apa? Oh, Bali Marathon. Tapi half marathon. Bali Marathon 24 kilo. Aku dulu juga udah pernah lari maraton di Bali Marathon 42 kilo udah. Terus ini apa ya? Hah? Oh, ini Sabang. Oh iya, Sabang. Naik sepeda di Sabang, di Aceh. Wow. Banda Aceh Sabang. Yang di atas, oh Jateng Gayeng, keliling Jawa Tengah. Itu gitu. Ya makanya sekarang kan udah tua, kadang-kadang udah males lagi pakai sepeda ya, bindet dan dat, sekarang motoran aja deh. Oke, kita udah selesai keliling rumah Bu Endi ya? Alhamdulillah. Udah semuanya Ibu sampai Iya, belakang, udah semuanya. sampai koleksi motor, sepeda. Tapi belum ganti baju, soalnya belum mau touring. Makasih loh Ibu udah cerita Sampai bajunya aja aku ngelihat nggak detail banget kan, sampai bajunya aja pengen pakai kebaya gitu loh. Iya. Karena kan emang konsepnya kan ini kan budaya Jogja Indonesia banget, gitu iya. ya. Jadi kan aku emang sengaja. Tadi udah lihat-lihat baju juga udah lihat-lihat. Yang ini Mbak, yang ini. Loh, ini kan bukan yang kayak sembarangan Mbak. Ini kan rumah Jawa. Ayo kita pakai yang kebaya aja. Udah akhirnya ke belakang ngelihat koleksi batik aku lagi gitu. Bagus banget sih Ibu detailnya. Warnanya juga soft. Iya, cuman gimana ya aku. Dan kita matching. Iya, warnanya matching. Alhamdulillah, aku seneng banget loh generasi sekarang ini juga masih tertarik dan akan memposting tentunya rumah ini yang berkonsep lama, udah lama rumah tua, semuanya tua gitu loh. Terus ya pokoknya konsepnya itu rumahku surgaku, iya kan? Kalau memang itu kita harus ngasih oksigen yang banyak, kita harus buat semuanya nyaman, sehingga ketika mau pulang kita tuh kangen terus sama rumah. Jadi tadi kan Ibu bilang kenapa kita masih tertarik ya, karena menurut aku juga ini kan salah satu budaya Indonesia gitu kan, harus dilestarikan juga. Jadi kalian-kalian ini biasanya kalau mungkin kita kan udah ngeliput rumah banyak banget konsepnya, nah ini salah satu yang menarik juga. Iya, alhamdulillah. Ibu bahagia banget. Bahagia Keren banget. banget, inspiratif banget, dan aku berharap juga anak-anak muda lainnya juga mungkin bisa loh terinspirasi dengan rumah kayak kan gini. rumah-rumah kalian. di Indonesia kan arsiteknya banyak banget. Iya, Ya kan, ada yang Betawi, ada yang Jawa, ada yang misalnya Bali, ada yang Sumba, ada apa gitu kan. Jadi mudah-mudahan ya kita nggak usah lagi melirik-lirik ke sana model industrial apalah Amerika gitu ya kan. Kita punya budaya yang harus kita banggakan juga. Seperti aku juga membanggakan batikan dunia, batikan Indonesia, batikan dunia. Bahkan aku dulu udah dikirim ke sama UMKM ke Dubai gitu, pameran ke Dubai, fashion show di Dubai gitu. Oke, makasih banyak Bu Ya, Endi. sama-sama. Seneng banget bisa datang ke sini Ya, akhirnya. alhamdulillah. Kita cerita. Ya. Pasti teman-teman dapat banyak banget inspirasi Ya. nih. Nah, kalau misalnya teman-teman mau follow Bu Endi bisa kemana Iya. Instagramnya? Instagramku di Endi Nilakandi. Endi Nilakandi. Makasih yang udah nonton sampai akhir. Jangan lupa juga follow Instagram kita Wicaksa Mustajana Inspira Homes dan juga TikTok kita. Bye-bye. Thank you ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, selamat pagi. Rumah saya, maaf, cut. Terus apa tuh namanya? Pakai pekerjaan banget. Saya suka motor.